Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Septiadi Irawan dari kelas DKV Citra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang saya temukan yaitu The Dangerous Allure of Win-Win Strategy. Yang pertama ada daftar isinya. Untuk materi pertama ada daya tarik berbahaya dari strategi menang-menang atau win-win. Terus ada dari bidat ke dogma, analisis pengembangan, bagaimana dengan bukti empiris yang mendukung teori, bagaimana dengan klaim mendasar yang mendasari bahwa strategi win-win di lingkungan bahwa pengembangan polisi dan kinerja keuangan serta selaras. Ada tokoh Guido Palazzo, Profesor Etika Bisnis di HEC Lausanne. Materi pertama yaitu daya tarik berbahaya dari strategi win-win atau menang-menang. Selama 30 tahun terakhir, para akademis dan pemimpin bisnis terkenal telah mempromosikan gagasan bahwa perusahaan sering mendapatkan untung dengan mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Strategi bisnis menang-menang atau win-win untuk masalah sosial dan lingkungan di mana perusahaan dapat mempromosikan kebaikan dan keuntungan sosial, dengan demikian telah mendapatkan daya tarik yang luas. Para pemimpin perusahaan seperti para anggota bisnis roundtable mengusulkan agar mereka secara bersamaan dapat memajukan keuntungan dan tujuan. Dari bidat ke dogma. Ide awal grup The Revolusi ngawat diusulkan oleh Amory Lovins, fisikawan lulusan Universitas Oxford yang pada tahun 1982 mendirikan The Rocky Mountain Institute, sebuah organisasi penelitian berbasis di AS yang didedikasikan untuk keberlanjutan dan efisiensi energi. Lovins berpendapat bahwa perusahaan sangat tidak efisien sehingga keuntungan diperoleh dengan berinvestasi dalam pengurangan penggunaan energi akibat perusahaan dapat menyelesaikan perubahan iklim untuk kesenangan dan keuntungannya. Para ahli teori win-win telah mengajukan sejumlah penjelasan persaingan tidak sempurna, kondisi yang berubah, dan hambatan organisasi yang terus-menerus, tetapi tidak satupun dari semua ini yang terbukti tahan lama. Para pendukung teori ini telah mengganti janji-janji yang begitu memikat sehingga mereka menghindari analisis rasional. Misalnya, Amory Lovins mengklaim bahwa penggunaan listrik di AS dapat dikurangi setengahnya dengan pengembalian investasi kurang dari setahun. Dan Porter dan Kramer menegaskan bahwa nilai bersama dapat membentuk kembali kapitalisme dan hubungan dengan masyarakat. Visi yang diutarakan oleh ekonom dan ahli strategi Richard Rumlett, strategi yang buruk berkembang karena mengapung di atas analisis logika dan pilihan. Dipegang tinggi oleh harapan panas bahwa seseorang dapat menghindari berurusan dengan fundamental yang rumit dan kesulitan untuk menguasainya. Bagaimana dengan bukti empiris yang mendukung teori ini? Meskipun banyak dari strategi ini ada selama beberapa dekade, bukti keefektifannya masih kurang. Faktanya, para peneliti telah mempelajari efisiensi energi secara ekstensif, dan bukti terbaik tidak mendukung klaim Lovins. Memang beberapa analisis terbaru bahkan menunjukkan bahwa beberapa program yang dirancang dengan baik untuk mendorong efisiensi energi lebih mahal daripada memanfaatkan yang mereka ciptakan, termasuk manfaat sosial. Itu berarti program-program tersebut menghasilkan kalah-kalah, bukan menang-menang, lose-lose atau win-win. Bagaimana dengan klaim mendasar yang mendasari banyak strategi win-win di lingkungan bahwa pengurangan polusi dan kinerja keuangan sering selaras? Temuan dari ratusan penelitian melakukan keberadaan tautan yang dapat diandalkan. Bahkan para pendukung strategi menang-menang ini, seperti Porter, Kramer, dan Profesor Harvard Business School George Serafeim baru-baru ini mengakui bahwa setelah bertahun-tahun berusaha, kinerja sosial dan mereka menyebutkan bahwa ini hanya berarti bahwa perusahaan tidak menerapkan strategi nilai bersama mereka dengan benar, dan jika mereka melakukannya, mereka akan mencapai keuntungan finansial yang signifikan. Guido Palazzo, Profesor Etika Bisnis di HEC Lausanne.
berpendapat bahwa kepercayaan pada strategi menang-menang sebenarnya dapat menurunkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban moral. Setelah dia mengkritik sebuah perusahaan makanan dan minuman internasional atas penggunaan tenaga kerja budak di Ghana dan Pantai Gading, para eksekutif mengundangnya untuk mengunjungi proyek nilai bersama. Selama perjalanan, ia menemukan bahwa para eksekutif tampaknya percaya bahwa proyek-proyek yang saling menguntungkan ini mengimbangi tindakan non-moral mereka di tempat lain. Teori yang dihasilkan seperti literatur yang bagus seringkali sangat menarik karena sesuai dengan apa yang ingin dipercaya oleh analisis dan audiensnya. Fisikawan dan peraih Nobel Richard Feynman telah lama memperingatkan tentang kecenderungan manusia untuk memilih penjelasan yang menarik. Prinsip pertama adalah jangan membodohi diri sendiri, dan Anda adalah orang yang paling mudah untuk dibodohi. Tanggapan terhadap epidemi baru-baru ini yang disebabkan oleh virus corona baru yang bertanggung jawab atas COVID-19 menunjukkan hal ini dengan jelas. Beberapa peneliti berharap menemukan obat yang mudah, melihat contoh kasus indikasi pengobatan potensial, tapi melihat seorang pulih setelah minum obat anti malaria hidroksikorin tidak menunjukkan keefektifannya. Hanya pengujian sistematis yang dapat melakukannya. Sayangnya pengujian bisa memakan waktu bertahun-tahun. Jadi apa yang bisa dilakukan sementara itu? Mengevaluasi penjelasan untuk kesesuaian mereka dengan kebajikan tentu terkadang dapat membantu. Ini termasuk hal-hal seperti akurasi bukti, konsistensi, dan kesederhanaan. Artinya penjelasan yang lebih baik menjelaskan banyak fakta yang diamati, menjelaskan hubungan antara fakta-fakta itu, dan tidak memerlukan pembelaan khusus atau kerumitan yang tidak perlu. Jika penjelasan menunjukkan kebajikan ini, mungkin akan dinilai lebih mungkin. Tapi seberapa benar atau prediksi itu benar-benar masih belum ketahui. Sehingga masih harus ditangani dengan hati-hati. Menurut penelitian kami, 6 proposal win-win yang dijelaskan dalam esai ini tidak menunjukkan kebajikan ini. Sayangnya, pengujian ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Jadi apa yang bisa dilakukan sementara itu? Mengevaluasi penjelasan untuk kesesuaian mereka dengan kebajikan tentu terkadang dapat membantu. Ini termasuk hal-hal seperti akurasi bukti, konsistensi, dan kesederhanaan. Artinya penjelasan yang lebih baik menjelaskan bahwa fakta yang diamati menjelaskan hubungan antara fakta-fakta itu dan tidak memerlukan pembelaan khusus atau kerumitan yang tidak perlu. Jika penjelasan menunjukkan kebajikan ini, mungkin akan dinilai lebih mungkin, tetapi seberapa benar atau prediksi itu benar-benar masih belum diketahui, sehingga masih harus ditangani dengan hati-hati. Menurut penilaian kami, 6 proposal win-win yang dijelaskan dalam esai ini tidak menunjukkan kebajikan ini. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.